Sesuai peraturan perundangan di bidang pangan, produk pangan olahan yang dikemas dan diedarkan dalam wilayah Indonesia wajib diberi label yang merupakan keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kemasan pangan merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Persyaratan label pangan meliputi label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya. Label berisi keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Ditempatkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca. Tidak mudah lepas dari kemasan. Tidak mudah luntur atau rusak. Tulisan harus teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label. Sekurang-kurangnya menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan istilah asing pada label dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya. Tidak mencemari pangan. Dalam bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin. Tidak boleh mencantumkan pernyataan bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. Tidak mencantumkan logo atau nama lembaga yang menganalisis. Tidak mengubah atau melabel kembali pangan yang diedarkan. Tidak berdesakan, jelas dan mudah dibaca, serta tidak mengaburkan tulisan di bagian utama label. Gambar buah, daging, ikan, atau bahan pangan lainnya hanya boleh dicantumkan apabila pangan tersebut mengandung bahan tersebut, bukan sebagai perisai. Huruf mudah dibaca, minimal huruf kecil, O, jenis Arial 6 poin atau 1 mm. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pencantuman gambar saran penyajian. Artinya, pada saran penyajian boleh ditampilkan sayuran, daging, ikan, ayam sebagai saran penyajian, meskipun di komposisinya tidak mengandung sayuran, daging, ikan, ayam. Keterangan yang wajib dicantumkan pada label pangan, yaitu 1. Nama pangan olahan. 2. Daftar bahan yang digunakan. 3. Berat bersih atau isi bersih. 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. 5. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa. 6. Nomor izin edar pangan olahan atau nomor PIRT. 7. Tanggal dan kode produksi. 8. Halal bagi yang dipersyaratkan. 9. Asal-usul bahan pangan tertentu. Pangan yang mengandung bahan berasal dari babi harus mencantumkan tanda khusus tulisan mengandung babi, ditambah dengan gambar babi berwarna merah dalam kotak merah di atas dasar putih. Bagian utama label yang terletak pada sisi kemasan yang mudah dilihat, diamati, atau dibaca masyarakat antara lain nama jenis atau bila ada nama dagang, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi. Tulisan halal dapat dicantumkan pada bagian utama label. Nama pangan olahan terdiri dari nama jenis dan nama dagang. Antara lain, nama jenis pangan olahan harus sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan wajib atau sesuai pedoman SPP IRT. Nama dagang berupa gambar, kata, huruf, angka,
warna atau kombinasinya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, serta tidak mempengaruhi penafsiran alami, murni, suci. Nama dagang bukan nama dagang perusahaan lain yang telah memiliki sertifikat merek dengan tanda R dalam lingkaran atau TM dan tidak menjadi milik umum. Daftar bahan yang digunakan atau komposisi dituliskan secara lengkap dan berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak digunakan atau bahan utama, kecuali BTP ikutan, vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Didahului tulisan komposisi, daftar bahan, bahan yang digunakan, atau bahan-bahan. Maka komposisi juga harus menggunakan nama yang lazim digunakan. Sedang bahan tambahan pangan ikutan dicantumkan setelah bahan yang mengandung bahan tambahan pangan tersebut. Cara pencantuman bahan tambahan pangan pada komposisi atau daftar bahan yang digunakan yaitu 1. Cantumkan nama golongan. 2. Khusus pengawet, penguat rasa, dan pewarna harus dicantumkan nama jenis bahan tambahan pangan. Dan untuk pewarna harus mencantumkan nomor indeks atau CI. 3. Untuk perisa, cantumkan nama kelompok perisa seperti perisa alami, identik, dan artifisial. 4. Pencantuman nama asal bahan seperti minyak atau lemak, protein, ekstrak, bahan nabati atau hewani harus dicantumkan jenis dan asalnya. Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih dicetak pada bagian utama label, sedang pangan cair dinyatakan dengan isi bersih dalam satuan mililiter atau liter. Contoh, sari buah. Pangan padat dinyatakan dengan berat bersih dalam satuan kilogram atau miligram. Contoh, kembang gula. Pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat atau isi bersih dengan satuan miligram, gram, kilogram, atau mililiter dan liter. Contoh, es krim, madu, mayonnaise. Penulisan untuk menerangkan bentuk bijian atau butiran. Contoh, berat bersih 1 gram. Artinya, isi 5 butir, masing-masing 200 mg. Keterangan tentang nama dan alamat produsen atau importir harus dicantumkan secara jelas. Mencakup nama kota, kode pos, dan Indonesia. Jika tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon, alamat perusahaan harus jelas dan lengkap. Keterangan kedaluarsa dicantumkan setelah tulisan baik digunakan sebelum dan boleh terpisah dari tulisan baik digunakan sebelum. Seperti baik digunakan sebelum. Lihat pada tutup botol atau baik digunakan sebelum. Lihat pada bagian bawah kaleng. Nomor pendaftaran pangan berupa BPOM RI MD dan untuk produk pangan dari luar negeri atau impor berupa BPOM RI ML atau nomor PIRT 15 digit angka untuk produk yang didaftarkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Kode produksi yang merupakan riwayat produksi pangan olahan. Logo halal bagi pangan yang dipersyaratkan setelah mendapat sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Label halal biasanya berlaku 2 tahun dan harus diperpanjang setiap 2 tahun. Label pangan asal bahan tertentu. Untuk pangan yang mengandung alkohol, wajib mencantumkan kadar alkohol dalam bentuk persen. Contoh, tape ketan mengandung alkohol 8% pada bagian yang mudah dilihat konsumen. Pangan olahan yang mengandung bahan penyebab alergi atau alergen dapat mencantumkan keterangan tentang alergen, seperti sereal yang mengandung gluten, kerang-kerangan, telur, ikan, kacang tanah atau kedelai, susu, sulfit, atau udang. Selain 9 keterangan wajib tersebut, label pangan dapat mencantumkan antara lain
Informasi nilai gizi yang dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium pemerintah atau yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN, sekurang-kurangnya 80% dan tidak lebih dari 120% dari nilai yang tercantum dalam informasi nilai gizi. Format pencantuman informasi gizi yaitu seperti berikut ini. Takaran saji yang penentuannya harus disetujui oleh Badan POM. Jumlah sajian per kemasan. Catatan kaki atau informasi yang menerangkan persentase AKG yang ditunjukkan dalam informasi nilai gizi. Dihitung berdasarkan kebutuhan energi 2000 kilokalori. Pangan yang memerlukan cara penyiapan atau penyajian khusus wajib mencantumkan keterangan tentang cara penyiapan atau cara penyajian. Pangan yang memiliki masa simpan yang dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan dan harus disimpan pada kondisi penyimpanan khusus, maka keterangan tentang cara penyimpanan wajib dicantumkan pada label. Untuk pangan olahan yang kemasannya terlalu kecil, dengan luas permukaan label sama atau kurang dari 10 cm persegi, sehingga sulit memuat semua keterangan wajib. Label ukuran ini wajib mencantumkan paling sedikit nama dan alamat perusahaan dan dimasukkan ke dalam kemasan besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan.